Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jihan. Saya berasal dari Departemen Antropologi Sosial kelas B dengan NIM 2510821018. Di sini saya bertujuan untuk membuat video ini untuk melengkapi tugas dasar-dasar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Andri Rusta. Di sini saya mengambil materi dengan tentang negara. Jadi apa sih tentang negara? Apa yang dimaksud tentang negara? Kenapa kita harus memahami konsep tentang negara? Jadi negara adalah merupakan suatu organisasi yang tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Negara juga berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan kekuasaan dan melaksanakan kepentingan bersama seluruh warga negara. Baiklah, pengertian negara bisa kita artikan menurut salah satu para ahli, yaitu menurut Max Weber. Menurut Max Weber, mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi politik yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Artinya, hanya negara yang berhak menggunakan atau memberikan izin penggunaan kekerasan seperti polisi atau tentara, dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Max Weber, negara berdiri atas dasar legitimasi kekuasaan, yang diakui dan diterima oleh rakyatnya sebagai sesuatu yang sah dan benar. Max Weber juga membagi 3 bentuk legitimasi kekuasaan negara, yaitu yang pertama, legitimasi tradisional, yang kedua, legitimasi karismatik, yang ketiga, legitimasi rasional legal. Legitimasi tradisional adalah didasarkan pada kebiasaan atau adat yang sudah berlangsung lama, contohnya kerajaan. Yang kedua tuh legitimasi karismatik, didasarkan pada kepribadian dan daya tarik luar biasa dari pimpinan, contohnya tokoh revolusioner. Yang ketiga, legitimasi rasional legal, didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, contohnya negara modern seperti Indonesia. Jadi materi selanjutnya tentang sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara yang pertama ada memaksa, yang kedua monopoli, yang ketiga mencakup semuanya. Yang pertama tentang memaksa. Memaksa adalah negara memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila ada yang melanggar, negara berhak memberikan sanksi demi menjaga ketertibannya. Yang kedua, monopoli. Monopoli adalah negara memegang hak tunggal dalam hal-hal tertentu, seperti pengelolaan kekuasaan, penegakan hukum, pemungutan pajak, serta penggunaan kekerasan yang sah. Ini sesuai dengan pandangan Max Weber bahwa negara memiliki monopoli atas kekuasaan fisik yang sah. Yang ketiga tuh mencakup semuanya atau universal. Yaitu adalah kekuasaan negara berlaku bagi seluruh warga dalam wilayahnya tanpa terkecuali, baik individu maupun kelompok. Jadi materi selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Rakyat. Yang pertama tuh ada rakyat, yang kedua tuh ada wilayah, yang ketiga tuh pemerintahan yang berdaulat, terus pengakuan dari negara lain. Yang pertama, rakyat. Rakyat adalah sekumpulan orang yang menjadi anggota dan mendiami wilayah tersebut, suatu tundukan pada kekuasaan pemerintah. Rakyat biasa dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah batas tempat berlakunya kekuasaan negara yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya, wilayah menjadi unsur penting karena di sanalah kekuasaan negara dijalankan. Yang ketiga itu pemerintahan yang berdaulat. Lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk membuat, menjalankan, dan menegakkan hukum demi kepentingan rakyat. Yang keempat itu ada pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif.
yaitu adalah meskipun pengakuan ini bukan syarat mutlak berdirinya negara, namun penting agar negara dapat menjalin hubungan diplomatik dan diakui dalam hukum internasional. Materi selanjutnya, tujuan-tujuan negara. Tujuan negara itu secara umum adalah tujuan negara menciptakan kehidupan yang aman, tertib, adil, dan sejahtera bagi rakyatnya. Negara juga berperan untuk melindungi hak-hak warga dan menjaga keutuhan wilayah. Habis itu menurut pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, tujuan negara Indonesia adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, fungsi negara. Fungsi negara yang pertama yaitu adalah fungsi pertahanan keamanan, melindungi negara dari ancaman luar negeri melalui militer, kepolisian, dan kebijakan keamanan nasional. Yang kedua tuh fungsi penegakan keadilan, menjamin adanya sistem hukum yang adil agar setiap warga mendapatkan haknya dan tidak terjadi sewenang-wenang. Yang ketiga tuh berfungsi kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Yang keempat tuh ada fungsi ketertiban. Menciptakan stabilitas sosial dan politik agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan damai. Istilah negara dan yang materi selanjutnya adalah istilah negara dan istilah politik. Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu negara atau negeri yang berarti wilayah atau kekuasaan, yang dalam bahasa Inggris disebut state, dalam bahasa Belanda disebut staat. Secara umum, negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki kedaulatan atas rakyat dan wilayah tertentu untuk mengatur kehidupan bersama. Istilah sistem politik berasal dari kata sistem dari Yunani yang berarti keseluruhan, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Dari kota politik yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintah. Selanjutnya, baiklah, sekian video yang dapat saya simpulkan dari konsep tentang negara. Jika ada salah itu berasal dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.